Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yehezkiel pasal 29. Pada tahun ke-10, pada bulan yang ke-10, pada tanggal 12 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun, raja Mesir, dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu, dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu, dan aku akan melemparkan engkau ke padang gurun. Ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara. Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel, pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai, dan engkau melukai bahu mereka semua. Dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah, dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku mendatangkan pedang atasmu, dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, oleh karena engkau berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Maka sungguh aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu, dan aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi, mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Ethiopia. Tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak, dan tanah itu tidak akan didiami selama 40 tahun. Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan, dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama 40 tahun. Aku akan menyerahkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Pada akhir ke-40 tahun itu, aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak. Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka,
dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah. Di antara kerajaan-kerajaan, ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi. Dan bagi kaum Israel, mereka tidak lagi menjadi kepercayaan yang mengingatkan kesalahan Israel. Kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan, dan Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Lalu, pada tahun ke-27, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, Nebukadnezar Raja Babel menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus. Semua kepala sudah gundul dan semua bahu sudah lecet, tetapi baik ia maupun tentaranya tidak mendapat untung dari Tirus atas usaha yang dilakukannya melawan dia. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar Raja Babel, dan ia akan mengangkut kekayaannya. Ia akan melakukan perampasan dan penjarahan, dan itulah upah bagi tentaranya. Aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya, sebab mereka sudah bekerja bagiku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Pada hari itu, aku akan menumbuhkan tanduk bagi kaum Israel dan membuat engkau dapat berbicara lagi di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Untuk kita hari ini dari Yeskiel pasal 29. Jangan mengandalkan Mesir. Tuhan melalui Nabi Yeskiel menyampaikan teguran atas penghukuman atas Israel, khususnya kepada Firaun yang sombong, yang menganggap bahwa sungai Nil adalah ciptaannya sendiri. Kesombongan ini menjadi tanda bahwa Mesir tidak lagi mengakui kedaulatan Allah atas hidup mereka. Mesir juga ditegur karena menjadi tempat sandaran bagi bangsa Israel, padahal itu bukan kehendak Tuhan. Allah menyamakan Mesir seperti tongkat bambu yang rapuh. Ketika Israel bersandar, tongkat itu patah dan malah melukai mereka. Ini menggambarkan bagaimana mengandalkan kekuatan manusia atau bangsa lain bisa mendatangkan kehancuran, bukan pertolongan. Mesir akan dihukum, dibiarkan sunyi selama 40 tahun. Tapi menariknya Tuhan juga menyatakan bahwa setelah masa itu, Mesir akan dipulihkan. Meskipun tidak akan pernah menjadi kerajaan besar lagi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan adil dan dalam menghukum, tetapi penuh kasih dalam pemulihan. Namun pemulihan itu pun tidak mengembalikan Mesir pada posisi berpengaruh seperti sebelumnya. Serta diberkati Tuhan. Refleksinya buat kita. Kepada siapakah atau apakah kita bersandar dalam kesulitan? Tuhan atau kekuatan manusia? Pastikan kita bersandar kepada Tuhan. Adakah kesombongan dalam hidup kita yang membuat kita merasa tidak membutuhkan Tuhan? Jika ada, segeralah bertobat. Sadarilah bahwa kesombongan akan membawa kita ke dalam kehancuran. Adakah Mesir dalam tanda petik dalam hidup kita? Sesuatu yang terlihat kuat
tapi justru membawa kita jauh dari kepercayaan penuh kepada Tuhan. Jika ada, segeralah tinggalkan. Tetaplah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita bersandar kepada Tuhan, jangan pernah bersandar kepada manusia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.